kalau makan panas-panas ininya kelenjar-kelenjar tuh Bu, giginya tuh. Oh, ada yang Iya, cuma kelenjar-kelenjar aja gitu. Nggak sakit, nggak, cuma kelenjar gitu. itu Bapak kalau makan yang panas aja atau dingin juga? Ya dingin apalagi Bu. Oh, gitu. Iya. Dingin kelenjar itu, panas kelenjar. Udah pernah periksa ke dokter gigi? Belum. Periksa Pak ya. Itu ya tadi Pak Darisman nanya gimana nih kalau misalnya makan minum yang dingin, giginya suka ada berasa kelenjar-kelenjar Iya, gitu ya? kelenjar-kelenjar tuh Ya. Bu. Nanti paling biasanya kalau misalnya udah ada berasa kalau kita minum yang panas atau dingin, biasanya tuh udah ada bagian gigi yang terkikis bisa atau bisa juga ada lubang. Nah memang sih kalau misalnya gigi baiknya diperiksa ya Pak ya untuk lebih jelas. Ya gosok gigi setiap pagi sore Bu saya. Pagi sore. Iya. Ini Bapak ini udah memutar atau kencang Ya banget? udah mutar Bu, mutar. Oh iya. Tapi nggak sakit barang makan yang keras datang, nggak sakit yang kalau makan yang panas dan dingin. Linu tuh Bu, linu tuh linu. Lino, ya. Biasanya kalau misalnya ada lino itu bagian yang luarnya itu udah ada yang terlepas Pak atau terkikis. Iya. Nah nanti biasanya kalau misalnya belum terbentuk cekungan itu biasanya tidak perlu ditambal. Bapak nanti mengganti pasta gigi aja dengan pasta gigi khusus gigi sensitif ya, itu aja. Nah kalau ternyata dilihat setelah diperiksa bagian yang terlepas itu udah ada cekungan, itu biasanya nanti ditambal tuh, supaya bentuknya seperti gigi yang sebelumnya dan melindungi lapisan yang di dalam. Yang lapisan dalam itu kan lebih sensitif ya. Jadi kalau misalnya udah ditambal, nanti biasanya berkurang sakit linu atau linu karena panas atau dinginnya. Nanti biasanya sih harus diperiksa dulu ya Pak ya. Paling gitu aja. Kalau misalnya ternyata nggak ada yang berubah gimana Dok? Ya itu biasanya dicoba dulu pakai pasta gigi sensitif. Kalau misalnya berkurang, itu karena memang giginya sensitif terhadap panas, dingin, atau yang manis ya. Jadi nanti Bapak periksa dulu aja ya. Pakai odol sensitif ya Bu ya. Pakai odol sensitif, pakainya gimana? Nah nanti misalnya udah beli nih odolnya, diambil sedikit, terus diolesin ke bagian yang linu, didiamkan 30 detik sampai 1 menit, baru Bapak sikat gigi kayak biasa ya. Nanti dicoba dulu kayak gitu. Iya, iya. Kalau misalnya pakai pasta gigi masih linu gimana? Ya nanti periksa, siapa tahu memang udah yang terkikis atau terkelupasnya itu udah lumayan dalam, jadi perlu ditambah ya. Iya Bu, makan Bu. Ada lagi pertanyaannya? Kalau sikat gigi itu sebaiknya diganti berapa bulan sekali? Sikat gigi, oh iya. Iya Bu, sikat gigi berapa bulan sekali Bu gantinya? Bertahun-tahun ya Pak. Siapa ya? Sikat gigi itu biasanya sih diganti kalau memang normalnya sih 3 bulan ya Pak ya, 1 sampai 3 bulan sekali. Tapi kalau misalnya dalam waktu kurang dari 3 bulan, bulu sikatnya udah rusak atau misalnya banyak yang lepas, itu memang perlu diganti. Jadi kan kadang kekuatan tiap orang untuk sikat giginya beda-beda ya. Ada yang kencang banget, jadi kalau kencang banget bulu sikatnya tuh lebih cepat rusak. Nah itu nanti kalau udah rusak diganti aja sekitar 1 sampai 3 bulan sekali. Jangan bertahun-tahun ya. Jangan 3 bulan sekali Bu. Iya, gantinya. biasanya. Sampai ada lumutnya ya Dok. Pokoknya kalau misalnya kira-kira bulu sikatnya udah Kumpul. melebar, maksudnya kan tadinya bagus nih ya rata gitu. Kalau misalnya udah melebar atau misalnya udah banyak yang lepas, ya itu diganti aja ya. Karena kalau misalnya bulu sikatnya udah rusak, nanti pembersihannya juga kurang maksimal buat sikat gigi. Atau nanti malah melukai ke gusi, karena kan bulu sikatnya keluar nih dari barisan. Jadi kalau sikat gitu malah kena ke gusi. Nah itu nanti bisa menimbulkan luka gitu. Jadi makanya diganti setiap 1 sampai 3 bulan sekali. Kalau udah kira-kira rusak diganti aja ya. Ada lagi pertanyaannya? Ada lagi Pak? Atau ngantuk? Atau bingung? Bingung? Ada lagi nggak? Sebelum saya
Lalu katanya dok. Malu, kenapa malu? Oh iya, nanti di RS Paru juga ada poli gigi ya. Jadi kalau misalnya pengen berobat gigi di RS Paru juga bisa. Bisa BPJS ya Bisa dok ya. BPJS juga. Nanti letaknya di situ dekat pintu masuk kan ada poliklinik umum. Di situ aja masuk aja, di situ ada poli giginya juga ya. Jadi bisa BPJS, bisa umum. Jadi kalau yang mau berobat gigi ke sini juga bisa ya. Terima kasih Bu. Ya. Makasih ya Bu Dokter Gigi. Ini Dokter Mila, Dokter Gigi Mila, ini Dokter Gigi dia ini Bunda Pak Indra perawat sih dari poli gigi. Dokternya gelis-gelis kasepnya Pak, jadi toksin gitunya. Maka ini orang Sunda semua atau orang Jawa? Campur. Ya. Jadi di DKPM maaf ya di Rumah Sakit Paru ini tidak hanya mengobati paru aja, ada poli gigi, ada poli penyakit dalam spesialis, ada poli jiwa ya, klinik dan kandungan. Nah, Ibu, Bapak kalau mau berobat ke sini silahkan ke Rumah Sakit Paru dengan membawa rujukan dulu dari puskesmas. Nanti ngajukan ke sini. Tempatnya yaitu dari pintu gerbang, nanti kan ada gedung yang tingkat, nah di lantai 1 itu poliklinik ya. Maka mangga Ibu Bapak silakan berobat, ada anak-anak mau dicek di mungkin informasi dari kami cukup sekian, semoga bermanfaat ya untuk Ibu dan Bapak semuanya. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya Pak, lupa. Jangan lupa 3M, sekarang udah 5M, selalu memakai masker ya. Mencuci tangan dengan air sabun dan air mengalir, menjaga jarak, mengurangi mobilitas. Kalau tidak perlu banget, jangan dan menghindari itu. Maka hatur nuhun, semoga sehat semua ya.